Siapa sangka, Andre yang awalnya seorang owner agency, sekarang fokus jadi full-time trader. Dalam waktu singkat, Andre berhasil ubah modal dari $500 jadi $10.000. Nggak nyampe setahun. Oh iya, berapa bulan doang? 2 bulanan kali. Tapi 3 hari kemudian, beginner's luck-nya luntur. Habis itu rungkat tapi. Penasaran gimana cara Andre balikin semangat trading dan berakhir jadi full-time trader? Langsung aja tonton videonya sampai habis. Yuk COD, cuan on demand. Hai teman-teman Valburi, balik lagi ke YouTube channel Valburi di COD Podcast, cuan on demand. Nah, di episode kali ini gue udah undang salah satu narasumber yang menurut gue inspiratif banget. Beliau ini dulu mengawali karir ya sebagai entrepreneur, cuma sekarang sepertinya bro ini lagi fokus untuk jadi full time trader nih. Oke, tanpa basa-basi, please welcome Bro Andre. Oke. Halo bro, welcome. Apa kabar? Baik. Mungkin sebelum mulai nih, biar teman-teman kayak yang belum kenal Bro Andre, mungkin boleh perkenalkan dulu Bro Andre ini siapa, backgroundnya seperti apa, dan ya boleh silakan. Oke. Salam kenal teman-teman, nama saya Andre. Ternyata saya fokus di digital marketing. Saya punya digital agency sendiri, saya pengusaha, tapi sekarang fokusnya di trading, khususnya di trading gold ya. Oke, itu menarik loh teman-teman. Dulunya agency, Agency, iya. Punya agensi sendiri. Oke, boleh nggak ceritain dulu kenapa yang ibaratnya udah punya bisnis nih sebagai owner agency? Ya kita tahu lah sebagai owner kan pasti ada revenue juga. Betul. Atau mungkin kita dapat gaji juga. Betul. Kenapa akhirnya kok gue mau cari let's say income tambahan atau nggak pivot ke trading itu gimana? Sebenarnya digital agency sih sebenarnya oke aja secara finance, secara penghasilan ya. Cuma somehow tuh capek ya ketemu meeting, pitching ke klien segala macam. Dan itu juga belum tentu deal gitu loh. Dari situ mikir kayak kemudian juga pas pandemi itu tuh bener-bener kayaknya bisnis agensi, digital agency itu mulai merosot banget ya. Nah di situ kayaknya titik balik kayak mencoba untuk sesuatu yang baru. Nah waktu itu emang kebetulan sebelumnya gue udah belajar di trading, ya udah ketika difokusin ternyata ya lebih menguntungkan, lebih fleksibel, lebih oke sih sebenarnya so far karena nggak bergantung ke klien ya. Oh berarti boleh tahu nggak agensinya ini mulai dari tahun kapan awalnya? Kan katanya kan tadi 2020 ya agensi slow down karena COVID kan? Agensi itu mulai dari 2012. Oh lama ya? Lama. Oh 2012. Karena lulus kuliah mulai coba dikit-dikit kayaknya kan lulus kuliah 2011. 2012-an tuh 2013 tuh udah establish agensinya. Oh langsung. Sampai berjalan sampai 2020. Sampai 2020 ya sekitar 2020. Sekarang sih semua masih jalan, cuma kalau udah didelegasi lah. Kalau misalnya ada klien ya ntar mungkin tim yang handle. Cuma so far kalau dari aku sendiri udah fokus di trading sih. Udah full time. Oke. Berarti shiftingnya memang karena 2020 itu ya dan capek juga mungkin ya pitching sana sini. Kan 2020 juga pandemi tuh kita meeting tuh online semua kan. Iya. Jadi terus klien juga mentok gitu, bisnisnya juga mati tuh selama berapa tahun itu. Jadi kayak mereka mau spending di ads, mau spending di agensi tuh kayak pasti juga tekan budget. Jadi kayak ya udah, berarti kita switch aja gitu. Ada nggak tuh kasus yang kayak awalnya udah deal nih, tapi gara-gara COVID kena mundur lah atau enggak ya jalur temponya nggak bayar gitu. Lebih tepatnya tuh kayak existing kliennya malah stop service. Kalau misalnya yang ke akuisisi klien baru emang lebih sedikit, jeleknya itu ya itu. Jadi kayak klien-klien lama karena mereka juga bisnis yang nggak jalan, stuck, otomatis harus stop service. Subscribe-nya di stop sama mereka. Nah itu kayak lumayan goyang ya pada waktu itu. Pasti. Gitu. Tapi service yang diberikan nih agensi apa kan? Karena banyak macam kan. Ada yang kreatifnya mungkin atau dari sisi digital marketingnya kan? Full stack kita dari sisi dari semua ya, semua dari hulu ke hilir kita kerjain sih semuanya. Tapi emang pada waktu itu lebih banyak di SEO sama iklan. Dari 2020 akhirnya kenal trading lah. Kenal trading sebenarnya udah lama, cuma mulai diseriusin itu dari 2019. Itu udah benar dengar soal trading? Udah. 2019? Diseriusinnya 2019. Cuma kalau misalnya kenal trading forex-nya itu mungkin 2015-2016 udah tahu. Oh udah lama sebenarnya? Udah sempat nyoba akun mikro juga zaman dulu. Dulu kan pakai telepon jadi. Betul. Nah itu zaman itu udah pernah. Cuma diajak teman nggak tahu apa-apa, depo,
Habis kan. Gitu ya? Satu hari. Karena margin call. Margin call. Jadi nggak tahu apa-apa kan, cuma pasang terus besoknya tuh dapat dia telepon sama broker. Oke. Pak habis, Pak. Wah, habis kan. Nggak tahu. Habis itu udah stop karena nggak ngerti kan. Nah, baru 2019 baru mulai pelajarin dengan serius gitu. Kalau boleh tahu, boleh nggak spill? Margin call-nya kena berapa waktu itu? Kecil sih, karena waktu itu kan akun mikro ya. $500 pertama kali. $500. Oh, tapi harga dolarnya sama dulu sekarang. Iya, beda-beda. Tapi kan untuk awal-awal yang lumayan. itu 1 hari doang. Hilang lagi. Iya, hilang 1 hari doang. Ingat nggak waktu itu kenapa bisa kena margin call? Apakah masang posisinya karena rekomendasi? Rekomendasi, bro. Jadi nggak tahu. Jadi kayak pokoknya depo $500. Terus pada saat kan itu datang ke broker ya waktu itu karena kita belum ada yang online, dia datang ke brokernya bilang kita depo, terus dia bilang open posisi Pak, ya udah buka aja. Asal jauh? Hah? Gold juga? Oh, di gold juga. Besoknya langsung telepon habis Pak. Oh ya udah kalau udah habis gitu. Ya udah. Nah ya waktu itu udah, ya udah habis itu lupain tuh. Baru mulai masuk lagi 2019. Oke, 2019 berarti mulai serius belajar nih berarti. Mulai serius belajar. Boleh nggak share kayak belajarnya dari mana tuh awal dulu? Kayak gimana prosesnya belajar dari ya 2019 tuh kan ibaratnya ada pengalaman jelek lah dulu kan. Karena margin call lagi. Akhirnya kenapa kayak kayaknya trading nih kayaknya bisa deh. Coba belajar deh. Kalau pengalaman pertamanya 2019 itu gara-gara option trading. Jadi kayak zaman-zaman dulu kan ada binomo gitu ya. Nah itu tuh kayak sempat ngegelutin tuh. Karena kan waktu itu zamannya itu semua. Lagi rame lah waktu itu. Rame banget. Belum ketangkep. Iya, belum ketangkep. Rame banget kan. Rame banget, dicoba segala macem. Pas akun demo, profit terus. Akun demo? Kan iya kan ada akun demonya kan mereka juga. Demonya profit. Iya, profit terus. Tapi begitu masuk akun aslinya, wah kenapa gagal terus. Itu gagalnya kan mereka pakai hitungan menit ya. Jadi beberapa detik terakhir gagal. Udah kelihatan profit detik terakhir gagal. Dari situ kayaknya mikir kayak, ini sih bohong ya. Kayaknya ini kayak dibohongin, ditipu nih kayaknya. Nah, akhirnya itu baru benar-benar coba belajar basicnya ini dari mana sih sebenarnya candlestick ini. Oh ya dari trading gitu. Akhirnya mulai belajar di YouTube, belajar cari waktu itu ada kursus-kursus juga ikut segala macam. Dari situ baru tahu kalau wah ini ternyata tipu-tipu nih misalnya kayak option gitu-gitu. Jadi kayak habis itu baru mulai switch trading ke forex. 2020 2021 kan tuh mulai ketangkep tuh. Mereka rame dulu. Booming lah ya. Booming banget. Terus. Iya, akhirnya baru di situ ketangkep. Nah, baru tuh kan bener nipu gitu-gitu lah. Dari situ baru mulai serius banget ya di forex trading gitu. Zaman dulu kan setahu saya juga di tahun 2020 2019 ya nggak kayak sekarang. Sekarang kan semua orang main sosmed, banyak influencer juga muncul, kasih edukasi, brand-brand juga udah mulai kasih edukasi kan. Betul. Kayak di konten-konten. Dulu kan susah banget tuh. Susah banget. Berarti belajarnya berbayar? Bayar. Pertamanya bayar, kemudian cari-cari di YouTube juga. Ada sih, tapi orang luar negeri ya kalau zaman dulu kan. Iya, Indonesia jarang kan? Indonesia jarang. Cuma waktu itu sempat pernah, ya pertama kali emang sama orang Indonesia tuh kursusnya. Ada, Ada gitu. Offline? Online. Oh, online. Jadi dia buat course gitu, ya nonton aja udah bukan yang satu sama satu, kayak private mentorship itu enggak. Kita belajar dari apa yang udah dia buat gitu. Iya. Tutorialnya. Nah, pertama kali belajar kan ibaratnya, ini saya udah spend money gitu kan, belajar. Pusing nggak awalnya kayak, ini apa nih, langsung kayak, paham lah. Kalah mulu bro, awal-awal juga. Oh iya? Meskipun udah karena kan dia sistemnya kita nonton video yang udah dikasih, itu kan jadi pemahaman sendiri ya, jadi kayak betul. Kita mau nanya itu juga di grup gitu, nanyanya segala macam. Kadang-kadang yang dijawab pun, ya kita nggak puas jawabannya, juga kita nggak bisa nanya langsung gitu, karena nggak akan dijawab juga. Ya, tapi terus cari caranya. Terus juga belum kenal backtesting, meskipun udah dikasih tahu ada backtest, cuma kita nggak tahu juga backtest apaan, karena kan terbatas banget resource-nya waktu itu. Tapi terus belajar, wah itu gagal mulu juga deh. Tapi akhirnya ngobrol sama teman-teman, di grup kan ada teman komunitas gitu, ya. Kita nanya-nanya, dijawab, dikit-dikit mulai kebuka gitu. Tapi itu tetap masih gagal terus juga. Mungkin boleh di-share nggak? Sebenarnya apa sih pengertian backtest itu di trading forex itu? Backtest itu apa? Nah, enaknya di trading forex gitu-gitu tuh kita sebenarnya udah tahu ya ke depan itu kira-kira ini price bakal kemana contohnya. Dengan backtest tuh kita bisa mundurin gitu. Jadi kayak kita bisa tahu misalnya kayak ini price ke sini, cuma proses ke situnya gimana. Jadi kita bisa mundurin chartnya, kita bisa lihat gitu. Nah, itu latihan. Jadi kayak
Bener nggak tuh yang diajarin mentor? Kadang-kadang kan yang diajarin apa pas kita coba nggak berhasil juga tuh gitu. Betul. Tapi ketika apa yang diajarin dan di backtestin hasilnya sama, ya berarti ini kemungkinan mentornya benar gitu. Oke, itu buat ngetes juga ya, Buat ilmu yang ngetes. teori yang udah kita punya. Betul. Oke. Tapi akhirnya kan, 2019 itu belajar serius dan akhirnya kan trading tuh forex untuk pertama kali. Sebenarnya itu kan bisnis sebenarnya juga ada ya. Sebenarnya motivasi banget kayak akhirnya terjun ke trading itu apa itu? Tadi ya karena satu jelas tuh awalnya emang gara-gara agensinya turun. Iya, itu trigger pertamanya. Trigger pertamanya itu. Kemudian yang kedua adalah kita setelah dipikir-pikir kayak ini tuh lebih fleksibel. Secara waktu fleksibel. Terus kita nggak bergantung ke orang lain. Meskipun tetap ya, ini kan jadi kayak me versus me ya. Jadi kayak lawan diri kita sendiri nih, apakah bisa disiplin dan lain-lain. Terus modal juga nggak gede. Karena dari modal kecil pun kalau emang kita bisa kan bisa berkembang terus. Nah di situ kayak mikirnya kayaknya emang lebih banyak lebih banyak bagusnya tuh di trading gitu. Cuma emang jeleknya juga banyak. Iya. Masalah mental, disiplin segala macam tuh jeleknya juga banyak. So far itu sih yang trigger awalnya yang buat ini tuh kayaknya menarik gitu dibanding bisnis yang lain gitu. Karena nggak bergantung kan, kayak mau ekonomi susah, mau tetap bisa trading, mau klien sepi tetap bisa trading. Iya. Tetap bisa menghasilkan lah intinya kayak gitu. Berarti lebih ke fleksibilitas kali ya. Fleksibilitas, benar. Kan? Waktunya bebas. Mau di mana aja misalnya saya lagi liburan ke let's say ke luar negeri, trading tinggal trading. Iya. Gak kena marah klien lagi. Kalau agensi kan kalau jelek klien komplain kan. Iya, agensi salah dikit ada yang marahin. Iya betul. Kalau ini kan enggak gitu. Meeting juga kita nggak perlu presentasi, udah emang bener-bener ini aja untuk sendiri-sendiri aja gitu. Iya. Itu sih fleksibel lah. Fleksibel ya. Atau ada nggak tergiur cuannya juga, ada nggak? Kayak lihat, wah nih kayak nih orang nih habis trading forex nih dapat cuan banyak nih, $1,000. Pasti. Oh itu pasti. Cuma setelah dijalanin nggak segampang itu ya. Nggak segampang itu. Jadi kayak prosesnya panjang juga tuh. Tapi emang nggak bohong juga. Ya awalnya, satu hari bisa $1,000, $2,000. Bahkan tuh kalau kita ngeliat yang kayak di luar negeri tuh kadang-kadang satu hari bisa berapa puluh ribu gitu kan. Pasti tergiur gitu. Tapi pas coba mah nggak segampang itu realitanya. Reality hits hard. Iya, betul. Kadang-kadang beginner's luck juga ya. Iya, awal-awal profit gede segala macam. Wah, ternyata nyungsep. Cuma bro tadi cerita awalnya nggak dapat beginner's luck itu kan. Awalnya langsung di 2020. Jadi kayak tapi setelah mungkin setahun, berapa bulan sampai setahun belajar itu ada beginner's luck ya? Oh, itu ada. Ada. Kayak misalnya dari modal $500 gitu ya. Jadi 10.000. Oh, serius? Iya. Setahun tuh? Nggak nyampe setahun. Oh iya? Berapa bulan doang? 2 bulanan kali. 500 jadi 10.000? Iya, 500 jadi 10.000. Oke. Habis itu rungkat tapi. Karena kan, emosi, over PD kan. Jadi ngerasa, bener sih, gampang banget nih. Overload, segala macem, pencet-pencet nggak mau kalah. Mati. Itu 10.000 habis lagi? Habis lagi. Serius? Habis dalam berapa hari doang. Jadi ngumpulinnya kayak 2 bulan, dari 500 ke 10.000 gitu. Dari 10.000 ke 0 ya berapa hari doang. Cuma 2 bulan dapat 10.000, hitungan hari ludes. Nggak nyampe seminggu. Karena ya itu, baik lagi ya, beginner's luck, terus kayak over PD kan, karena menang terus. Zaman itu kan, zaman 2020-2021 tuh, kayaknya semua market tuh buy kan. Easy money ya? Easy money tuh. Jadi kayak nggak pernah salah. Pencet aja pasti naik, nggak lama gitu. Iya. Nah setelah itu, mulai itu setelah vaksin segala macam mau nyungsep tuh. Nah itu kita nggak, beginner's luck-nya udah hilang. Dari situ udah mulai stres. Wah ini bener nggak nih, jalan yang bener nggak nih? Karena dari 10.000 ke 0, berapa hari doang hilang. Hilangnya nggak, kan kita bisa cut loss. Nggak mau. Ini nggak mau. Jadi nggak pakai SL satu kan? Karena mikirnya ya orang menang terus. Oke. Nggak mungkin salah lah. Pokoknya NSN udah pasti menang terus gitu. Ternyata enggak. Gitu. Nggak, jadi kita cut loss pun enggak. Pasti ntar bener ini mah cuman floating aja gitu. Ternyata enggak. Habis. Tapi kan kalau di trace back balik kan untuk belajar trading berarti awalnya belajar teknikal. Nah kan teknikal ini sebenarnya bisa dipakai ke beberapa instrumen ya sebenarnya. Ada let's say ada saham, ada market crypto juga, ada US stocks juga. Tapi sebelumnya tuh pernah nggak sih investasi juga kayak masukin istilahnya duit masukin saham kayak obligasi, reksadana, atau emang dari awal ya udah forex aja tradingnya? Dari awal tuh forex aja.
Karena dulu tuh kripto belum gitu Booming ya. di zaman-zaman itu ya. Iya. Jadi yang booming tuh binary option, forex trading sama saham. Itu kencang-kencangnya 3 itu deh zaman-zaman Tiga ya. zaman pandemi itu. Nah, kenapa nggak di binary misalnya? Udah pernah. Ya, tahu lah. Ya. Tahu. Terus di forex, di saham. Saham tuh modal berapa puluh juta kecil, Bro. Untuk maksudnya kayak Iya. 100 juta aja gitu. Kita mau dapat 10%-nya itu cuma 10 juta gitu. Iya. Dan itu mungkin waktunya lama. Terus Betul. kayak volumenya juga nggak sebanyak Yes. di forex ya. Nah, kalau di forex, di trading ya, segala macam tuh kayak, wah modal $100, $200, $500 tuh bisa, multiple-nya bisa banyak dalam waktu singkat gitu loh. Jadi itu sih alasannya mungkin karena lebih cepat. Iya. Gitu. Kalau saham mungkin lebih safe, cuma ya, wah lama banget. Dan modalnya mungkin harus Iya. gede. Tapi ini pendapat pribadi ya. Mungkin ada yang jago-jago juga di Betul, saham, modal betul. kecil jadi gede juga mungkin ada. Cuma kalau Yes. pendapat pribadi kayaknya susah deh. Kayaknya. Ya benar, tapi technical analysis bisa dipakai semua. Yes. Gitu. Ya mungkin yang membedakan ya karena kan dulu saham di Indonesia belum awam lah sama namanya leverage kan. Kalau Betul. di forex kan ya kita Betul. bisa memanfaatkan lah fitur leverage itu untuk Betul. menggandakan duit kan ya. Dan pada saat itu, pas pandemi itu nyungsep semua saham juga. Bener Betul, nggak? habis. Jadi kayak, wah mau masukin segini mau nyungsep. Takut ya. Iya gimana? Tapi kan kalau misalnya di gold gitu kita bisa buy and sell ya. Iya. Kalau saham kan buy doang. Nyungsep gini kita, waduh. Iya nggak boleh. Iya. Dulu malah belum boleh. mau buy mulu, wah mati lah habis duitnya. Jadi kayak enggak deh, kayaknya emang fokusin ke trading aja, di gold aja. Oke. Iya karena kita di Bro juga memanfaatkan trading 2 arah, bisa buy, Betul sell. bisa buy dan bisa sell gitu. Kalau saham kan waktu itu emang ya beli aja gitu, nyerok ya zaman dulu orang bilangnya. Tapi nyerah sampai kapan gitu. Betul, cuma kan nggak ada pengetahuan juga gitu. Mau nyerok sampai kapan nggak tahu. Jadi kayak nggak dulu deh gitu. Iya. Ya berarti Bro memang memilih aset yang lebih ibaratnya lebih ngerti ya, lebih Iya. pede. Karena kan banyak orang juga ya zaman sekarang apalagi anak muda ya Bro. Maksudnya informasi terbatas, ilmu masih dikit, nyoba sana, nyoba sini. Zaman itu, wah informasi terbatas banget ya. Iya kan? Bener. Apalagi kita mau ibaratnya nyari mentor deh. Ya, Susah kan? Susah Siapa banget. yang mau ngajarin kita kayak anak kecil dari mana? Betul. Gitu. Betul, susah banget. Sekarangnya udah mulai ramai. Sekarang mulai ramai. Tapi dulu selain diri sendiri belajar nih, ada nggak sih kayak mungkin ya guru lah atau temen yang kayak diinget banget, oke, ini karena orang ini aku bisa trading sampai sekarang nih, atau enggak ya karena ikut kelas ini ya oke, ilmu dia benar-benar kepake banget. Ada nggak? Ada kalau itu. Cuma kalau ya tapi tetap bayar sih ya, bukan gratis ya. Iya pasti bayar ya. Jadi nggak ada yang gratis tuh zaman itu, karena mungkin orang juga duit dulu susah ya zaman itu ya. Emang mereka penyari penghasilan juga dari ngajar. Jual kelas ya. Betul, selain trading gitu, karena mereka butuh equity dan butuh modal lah segala macam. Iya. Tapi benar nggak ngajarnya? Ada yang benar, ada yang salah. Setelah sekarang tahu ada yang benar, ada yang salah. Tapi kalau tanya ada nggak? Ada. Ada beberapa guru yang benar-benar bisa ngebawa sampai sekarang tuh ada. Ada ya. Betul. Masih inget nggak kira-kira apa tuh yang diajarin tuh si nempel banget sampai sekarang? Dulu tuh macam-macam bro. Jadi kayak belajar tuh, wah banyak banget ya, kayak technical analysis tuh banyak banget. Dan sekarang tuh bisa dikemas dengan bahasa marketing sendiri gitu. Padahal tuh sebenarnya intinya cuman SNR, sama kalau yang gue pakai sekarang tuh cuman SNR, trendline, sama multi time frame doang. Cuma kan itu dikemas dalam banyak bentuk ya. Iya. Sekarang tuh kayak ada ICT lah segala macam. Dulu kan nggak ada. Jadi kalau emang ditanya apa yang pelajaran yang bisa benar-benar sampai sekarang tuh basic bro. Iya. Jadi ya udah SNR, trendline, multi time frame, supply and demand, udah itu doang. Sebenarnya itu aja cukup gitu. Cuma ya karena banyak yang dikemas dengan cara-cara bahasa marketing lain, jadi complicated gitu. Okay. Sebenarnya kalau dilihat sih itu aja sih. Iya. Berarti basic lah ya. Kita maksudnya bro ini basic is king man. Iya, nggak suka yang kayak kadang kan ada orang, oke, ini pakai indikator ini nih. Oh enggak. Terus reward banget chartnya. Dari zaman belajar pun nggak pernah pakai indikator, karena mungkin pada saat itu emang guru-gurunya itu benar-benar kayak yang clean chart ya. Jadi emang bukan yang kayak indikator enggak. Iya. Jujur saya juga lebih prefer yang clean chart sih. Karena kan bayangin chart dicoret-coret. Iya. Ini apa jadi ya kan? Oke. Mungkin boleh di-share nggak bro kayak oke, kan udah punya style sendiri yang suka clean chart tadi, pakai support resistance, pakai apalagi pakai trendline juga, terus pakai nggak mau yang susah-susah. Mungkin boleh nggak di-share kayak pengalaman
Atau enggak cara bro sehari-hari nih? Kayak oke, sebelum eksekusi ini nih prosesnya. 1, 2, 3 tuh gimana sampai akhirnya oke, buka posisi. Dikit kita ngomongin teknis sekarang. Ya, teknis. Kalau dari saya sih awal-awal pasti buka di time frame besar. Oke. Kalau awal minggu pasti buka weekly lah, karena mau tahu dia tuh sebenarnya mau kemana. Apa weekly buat apa sih di minggu lalu gitu. Oke, weekly dulu. Minggu hari Senin. Oke. Kemudian tuh untuk Senin sampai Jumatnya itu kita buka di daily. Setelah buka weekly, buka ke daily kita lihat tren ya saat itu tuh mau gimana. Kemudian ya basicnya udah cari support resistance di daily, kemudian masuk ke turun K4 untuk cari trade control saya bilang. Trade control. Ya jadi nggak mungkin pencet di daily mati pasti SL seberapa banyak gitu kan. Jadi tetap masuk dari daily itu cuma mau tahu maksudnya support resistance besarnya ada di mana, kemudian masuk ke H4 untuk bisa lihat trade controlnya di mana gitu. Baru ntar cari konfirmasi di lower time frame, trend line, engulfing, terus kemudian chart pattern ya, double bottom segala macam gitu-gitu tuh cari di lower time frame. Tapi untuk lihat market pertama-tama dia yang dibuka itu pasti daily. Untuk setiap harinya. Iya. Daily dulu ya. Daily lihat garis besarnya, turun ke H4 untuk konfirmasi lebih jauh. Nah, untuk eksekusi biasa di time frame berapa? H1 atau M15 kalau saya. Oh, bahkan lebih kecil lagi M15. Tapi jarang sih, mostly udah rata-rata sekarang di H1 aja udah tinggal gitu. Karena kan ini nggak tahu ya, saya pernah dikasih tahu juga sama teman saya katanya kalau time frame makin kecil riaknya makin banyak. Iya. Makin noise. Iya, makin noise ya. Noise-nya makin banyak. Artinya itu kayak nggak tahu ini banyak banget itu. Banyak banget kayak untuk reduce noise-nya, untuk ngurangin noise-nya, makanya daily H4, H1. Mentok-mentoknya kalaupun nggak clear banget kayak M15. Itu udah jarang banget tapi. M15 ya? Jarang. Oke, kan bro juga bilang fokusnya trading di gold, XAU. Biasanya kalau sekali buka posisi, ada nggak buka posisi multiple atau nggak? Oke. Kadang kan ada orang yang saya tahu, saya mau buka buy stop, di bawah juga sell stop. Ambil 2 kaki. Kalau bro gimana? Kalau saya tuh instant execution. Oh, oke. Jadi emang untuk misalnya ada satu support atau kita ngomong satu support ya. Iya. Saya pengen buy di support itu. Makanya saya harus nunggu konfirmasi tertentu kan. Betul. Itu biasanya di trading view itu saya pasang alarm tuh. Oh, okay. Kan ada alarm tuh. Jadi gak ditungguin setiap waktu enggak. Jadi pas alarmnya muncul, ada notifikasi, itu baru tungguin. Karena kan saya nunggu konfirmasi kan. Betul. Saya nggak langsung pencet di support itu atau jadi harus nunggu dulu. Nah, di situ baru tungguin. Jadi instant execution. Tapi ketika dia udah ada konfirmasi atau misalnya kayak wah lagi nggak sempat nih segala macam, udah buy limit aja. Buy limit, pasang SL, pasang TP tinggal. Tapi jadi nggak pernah buy stop, stop gitu-gitu. Karena menurut saya kadang-kadang bisa ketarik tuh kalau buy stop, stop gitu. Iya kan, kadang jadi nggak pernah mau kayak gitu. Tapi bisa dibilang nggak sih bro ini setiap hari emang udah full time trading? Iya. Pasti ya? Pasti. Sehari pasti open posisi? Atau enggak? Tergantung market? Tergantung market. Tapi biasanya ada satu, at least, sejelek-jeleknya. Satu ya? Ada satu. Sejelek-jeleknya ya. Boleh nggak share rutinitas? Oke, kan seorang full time trader nih. Biasa jam-jamnya tuh gimana sih mulai trading? Misalnya ada yang orang kan suka, open posisinya pas US market nih. Atau enggak yang Europe market. Nah kalau bro sendiri gimana? Bagi waktunya nih untuk sehari-hari kan pasti di samping trading ada kegiatan yang lain. Betul. Ya karena sekarang juga konten, jadi bangun tidur tuh pasti buat konten plan segala macam gitu-gitu. Kemudian tuh baru mulai analisa tuh dari malam sebenarnya. Malamnya tuh udah mulai, karena kan udah mau closing juga, udah kecil lah volume gitu-gitu. Pasti kalau udah jam 12 ke atas tuh udah kecil lah volumenya. Jadi udah ada gambaran, kira-kira mungkin besok akan kayak gini. Jadi besoknya baru buka lagi untuk konfirmasi, bener nggak ya? Bener. Ketika bener-bener, ya udah biasanya baru mulai trade atau ada posisi tuh di London session. London, Jadi sekitar jam 3 sore ya. Iya, sore. Kemudian baru sama New York Open biasanya. Asia jarang ya? Nggak mau. Karena lagian volumenya kecil juga gitu. Asia volume kecil. Jadi kita nggak lah. Sideways kan rata-rata di Asia gitu. Iya. Nggak mau ngambil di situ lah. Jadi ngambilnya pasti kalau nggak di London, di New York Open. Berarti sore ke malam tuh. Sore ke malam. Cuman kan tadi seperti yang bro bilang juga, ya udah pasang buy limit tinggal aja. Betul. Karena kadang-kadang juga sore juga nggak ada posisi kalau. Jadi kayak baru mulai ada posisinya mungkin kayak New York. Kayak jam-jam sebelum news lah. Kan bisa news tuh malam 7.30 biasanya. Ya. Setengah 8. Jadi jam 7 sampai jam 7-an itu kita udah standby tuh. Siap-siap. Ngikutin juga ya? Iya, udah ngikutin. Karena kan kadang-kadang biasanya tuh di London itu baru dia mulai mau masuk ke tadi yang alarm tuh. Ya. Kena alarmnya tuh biasanya kena alarm dia trading view-nya itu malam biasanya. Kenanya malam. Jam 7-an. Jam 7, jam 7.30. Nah di situ kita lihat. Tapi kan nggak, kalau news nggak trading ya. Jadi kayak
nggak mau ambil posisi pas newsnya open nggak mau. Oh, menghindari justru. Menghindari. Jadi kalaupun mau sebelum news atau sesudah news. Jadi nggak mau kayak kan banyak tuh yang mau ngambil volume di jadi newsnya keluar tuh mereka langsung open posisi. Karena volatile Banget. Iya. Nah itu enggak sih kalau saya enggak. Oh bro, menghindari itu justru. Mati bro. Jadi nggak mau. Jadi kayak mendingan tunggu aja. Tunggu dulu. Tunggu redah dulu. Jam 8 itu kan udah tahu ini udah mulai ada structure baru gitu. Atau prefer bahkan pasang posisinya sebelum news keluar ya? Sebelum news. Jadi biasanya newsnya bakal cepetin ke TP biasanya. Atau matiin KSL. Itu doang kan? Gitu-gitu sih. Tapi suka deg-degan nggak? Misalnya nih udah pasang, ada data. Saya kan data yang suka rame banget NFP atau CPI. Sebelum data rilis udah pasang nih. Enggak. Udah tahu lah sekarang. Karena udah sering banget kan. Sebenarnya kalau jadi udah nggak deg-degan ya. Jadi kayak misalnya tapi kalau NFP tuh karena dia Jumat ya, market juga udah mau closing, jadi tuh jarang ngambil. Pas di NFT itu jarang banget yang ngambil. Tapi kalau CPI sering, hampir setiap CPI-nya pasti ngambil. Oh, karena di hari Rabu ya biasanya. Mostly buy bro kalau CPI itu. Udah pasti. Coba di backlist deh, maksudnya bener apa enggak. Jadi kayak udah, CPI nggak takut. Tinggal cari yang bener aja gitu. Cuma kalau NFP karena weekend itu ya. Iya, jadi udah mau closing. Weekly closing, daily closing. Kelar sih, biasanya anomali tuh. Betul, nggak ada yang tahu ya. Iya, jadi kayak biasanya menghindari lah. Biasanya menghindari. Tapi bro ini lebih suka kategorinya lebih suka, kan ada yang suka ambil cuan tipis-tipis scalping ya sebutannya. Ada juga yang kayak day trading, ada juga yang swing. Yang nggak banyak. Nah bro ini sebenarnya lebih nyaman kemana atau ya sesuaiin aja, sesuai trading plan? Kalau saya sih lebih emang day trader. Oh day trader ya, oke. Tapi ada rules bro, jadi kalau belum 50 pips profit, nggak akan diambil. Belum 50 pips. Oke. Jadi at least itu price running 50 pips. Jadi kan ada beberapa posisi ya. Misalnya kayak saya ada 4 posisi open gitu. Jadi 4-4-nya harus ada at least 50 pips. Harus 50 pips. Iya, baru diambil beberapa, diambil 50% lah. Terus itu sisanya runners. Jadi biarin dia jalan. Dengan break even ya. Iya, harus. Jadi udah risk free. Jadi kayak sisanya udah biarin dia mau sampai TP berapa gitu. Tapi 50 pips itu wajib. Nggak bakal turun dari situ. Oke. Karena ada risk reward juga kan, ada SL juga, jadi 50 itu wajib. Oke. Tapi biasa ada nggak? Misalnya dalam sehari nih, kan day trading ya. Let's say sehari, open posisi nih. Tapi ternyata cut loss. Stop loss biasanya. Stop loss. Ada nggak kadang, lah ini udah 2 kali berhenti deh, stop dulu. Atau enggak lanjut terus sampai harus profit gitu? Enggak. Jadi rulesnya adalah, kalau udah kena loss 2 kali, kena SL 2 kali, itu stop untuk hari itu. Oh 2 kali? Iya, nggak mau. Kalau dulu kan, harus balik hari itu juga ya. Revenge. Iya, itu bahaya. Karena udah kena stop loss 2 kali udah stop. Nggak bakal masuk lagi hari itu. Udah relax aja ngapain kayak gitu-gitu. Tinggal tunggu besok lagi. Oke. Boleh nggak sih bro share juga pengalamannya? Berarti kan ini dari 2020 fokus trading sampai sekarang nih. Iya. Lika-likunya perjalanan gimana sih? Boleh nggak share? Misalnya kayak awal, tadi kan ngomong dapat $10,000. Tiba-tiba habis lagi. Terus kayak mulai lagi, belajar lagi. Boleh nggak share pengalaman jatuh bangunnya itu kayak gimana sih? Sampai sekarang nih bertahan loh. Ini sih 4 tahun, 5 tahun sih lama loh bro. Lebih ya 2029, 6 tahun berarti sekarang. Nah 6 tahun bahkan. Itu perjalanannya sih pahit banget bro. Boleh gak Isya? Pahit banget. Karena kan kayak, mana ada yang percaya. Kayak zaman dulu itu juga kan itu dianggap judi ya. Misalnya kayak orang tuh pemahaman juga minim banget. Informasi minim banget. Dan apalagi dengan kasus binomo ya. Maksudnya dengan kasus option trading itu makin buat itu jadi nyungsep banget lah. Maksudnya kayak saja tuh kalau kadang-kadang kayak di gym atau di mana ya, ketika mau buka posisi malu bro. Buka MetaTrader tuh malu. Ah serius? Lagi di gym malu? Ya dimanapun lah. Takut ketahuan gitu maksudnya? Takut asumsi orang sih. Karena kan nih, ini pasti. Jadi kayak gelepin layar, baru tuh. Tapi nggak mau. Segitu itu? Iya. Kalau perlu tuh orang nggak tahu kalau kita trading zaman itu ya. Karena itu banyak banget yang berita jeleknya ya tentang itu. Iya. Jadi terus keluarga juga nggak percaya gitu loh. Kayak, ya terus bro berapa tahun gagal mulu gitu ya. Ya keluarga juga, ini bener nggak nih? Maksudnya kayak nanya ya nih. Ya mempertanyakan pasti. Kayak kenapa? Gitu. Betul. Ini pasti dipertanyakan. Maksudnya apakah bener ini ada hasil ya? Career path yang yang bener apa enggak gitu. Ya. Jangankan keluarga lah, saya sendiri juga nanyain diri sendiri gitu, apakah ini benar apa enggak, karena bertahun-tahun
gagal terus ya. Itu gagal terus tuh. Bukan nggak, ya maksudnya nggak inkonsisten banget. Jadi kayak nggak pernah konsisten. Jadi winning rate tinggi, nanti udah dapat profit gede, habis. Dari kecil dapat profit gede, habis. Karena lawannya diri sendiri sih. Jadi kayak revenge trading segala macem, merasa selalu benar, egois gitu loh. Padahal dibilang profitable nggak profitable, cuma inkonsisten gitu. Selama beberapa tahun. Jadi kan kayak mikir-mikir kayak keluarga juga ngeliat nggak ada growth-nya gitu loh. Nggak berkembang. Iya, teman-teman semua nggak ada growth-nya. Jadi kayak apakah ini benar gitu? Jadi kayak makanya kalau dibilang pahit banget bro, pahit banget. Ini benar-benar kayak ya kalau nggak siap mental sih kayaknya trading bukan pilihan yang tepat ya. Yeah. Cuma ya itu akan berbanding, akan menghasilkan dengan baik ketika kita bisa nahan emosi. Betul. Psikologis kita udah benar. Itu pekerjaan yang sangat-sangat oke. Career path yang benar-benar oke gitu. Yang tadi ya fleksibel dan lain-lain. Iya, ya karena cuma emang harus ngelewatin neraka itu tuh. Itu parah banget. Harus ngelewatin itu yang harus dilewatin. Cuman unik bro ya, dari cerita bro tadi, bro juga sempat singgung soal keluarga yang mulai ibaratnya meragukan gitu. Karena ya saya juga punya latar belakang keluarga dari, ya bukan susah sih, middle lah. Itu kan pengetahuan akan keuangan tuh minim banget ya. Taunya sama. beli emas investasi kan. Sama. Trading apa? Judi. Sama jadi bilang judi kan. Iya. Nah, even saham yang ada, ibaratnya ini saham. Regulasi ya. Iya, udah regulasi. Perusahaan Indonesia loh. BCA gitu-gitu. Dibilangnya judi kan? Betul. Gimana akhirnya kayak, ada gak sih momen-momen kayak, dulu orang tua kayak, kamu ngapain sih Andre ini kamu tuh ngapain gitu? Pasti. Ada ya momen? Pasti. Disangka judul juga bro itu bro. Serius? Iya. Wah, zaman itu kan juga kenceng banget. Enggak, ini trading. Tapi susah ya, misalnya dijelasin tuh susah. Gak ngerti kan? Gak ngerti. Jadi kayak, tabrak aja bro. Buktiin aja gitu. Justru jadiin bensin buat kita. Biar motivasi kayak motivasi. Jadi kayak, tabrak aja udah. Misalnya kayak, ya makanya itu juga yang ngebuat kayak harus sukses. Oke. Harus berhasil. Karena kalau nggak berhasil, anggapan mereka jadi benar gitu. Tuh kan gagal kan, ini kan nggak benar kan. Tapi kalau berhasil, Iya. jadi kayak, nah yaudah ini sebenarnya yang dilakuin, yang dikerjakan gitu. Cuma emang trading tuh nggak instan aja pokoknya. Bukan hal yang bisa setahun, 2 tahun bisa sukses gitu. Menurut saya ya. Iya. Ada nggak tapi orang yang kayak setahun sukses? Ada. Betul. Tapi mungkin itu beginner's luck. Yes. Mungkin itu beginner's luck. Jadi kayak mungkin itu manis-manisnya aja. Yes. Tapi setelah itu belum tentu gitu. Jadi kayak yang saya lihat sih emang rata-rata take years ya untuk bisa stabil, untuk bisa konsisten lah dapat profit gitu-gitu. Nah ini bro juga singgung juga nih instan kaya. Sedangkan kan sekarang banyak, kita ngomong anak muda lah, banyak yang kayak beranggapan, oke, gua trading tujuannya pasti mau cepet kaya dan kayak biasanya gitu ya. Iya, trading apalagi udah pakai leverage. Gue mau cepet kaya tuh gimana tuh bro? Kayak ibaratnya gimana ya? Kita mengasih tahu ke anak-anak nih, guys, ini tuh bukan cara kalian cepet kaya kayak mendadak kayak dapet jin kaya gitu kan. Kayak ternyata tuh emang butuh proses karena mindsetnya salah mungkin ya. Apa salah mindset atau gimana dulu? Mindset sih, karena kan ya itu mungkin juga karena yang dilihat di sosial media itu kayak jadi otak kan jadi gampang ya ternyata ya. Itu bro kalau kita ngeliat di sosial media ya, di TikTok gitu-gitu, itu tuh benar-benar orang tuh kayak kayak mungkin dari $2, $10 bisa jadi 10.000 gitu. $2? Iya banyak banget kan di TikTok gitu-gitu. Gila. Tapi kan pertanyaannya berapa kali syuting tuh? Ya, bisa jadi itu juga akun demo. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Makanya tapi gara-gara itu jadi orang tuh mindsetnya jadi switch jadi kayak salah. Padahal tuh trading tuh bisnis. Oke, iya. Bukannya skema cepet kaya ya. Ini tuh bisnis yang benar-benar harus di grow gitu, di build dari awal gitu. Sama aja lah mau bisa kayak agensi tadi misalnya. Ya awal juga susah dapat klien. Awal juga pasti banyak penolakan segala macam. Sama aja. Cuman ini bedanya emang nggak ketemu klien. Iya bedanya itu doang. Tapi ini bisnis gitu. Ini career path bukan skema bisnis cepet kaya. Enggak. Jadi kalau dan in my humble opinion kayak trading tuh faktanya bukan untuk semua orang ya. Oh setuju. Iya. Jadi nggak semua orang tuh bisa handle pressure itu. Gitu. Yes. Meskipun hasilnya besar, cuma menurut saya it's not for everyone gitu. Iya. Dan bro juga singgung lagi, saya suka banget tuh kata-kata itu. Trading is a business. Bisnis. Itu bisnis.
pure business. Makanya harus dikelola resikonya berapa. Oh iya. Sama aja kayak bisnis besar gitu misalnya. Kita punya spend biaya marketing, karyawan, listrik dan lain-lain. Itu kan juga sama kayak berarti SL-nya stop loss atau cut loss itu kan berarti adalah expense. Pengeluaran dari bisnis. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa manage expense-nya, bangkrut kan perusahaannya. Sama kalau kita nggak bisa manage di SL-nya, kita nggak tahu kita mau risk berapa, ya habis modalnya. Sama, jadi modal ini is bisnis gitu. Iya. Kelihatannya aja pakai AP doang, pakai apa, tapi bisnis. Nah itu guys ya, itu perspektif unik ya. Itu trading tuh sama kayak bisnis. Kayak tadi dicontohkan sama Bro Andre juga, ya operasional itu sama kayak Stop loss. Iya. Yes. Expense. Jadi itu juga, itu yang kita juga bisa mikir kayak, ketika kita kena stop loss tuh kadang-kadang kan marah ya, kesel, stres segala macam. Ya udah, anggap itu expense aja guys. Ya udah ini bisnis, butuh ada pengeluaran. Yes. Bayar listrik, bayar karyawan, bayar biaya marketing, makan siang, ya itu SL. Ya. Gitu. Jadi kayak itulah ketika bisa nyadarin kalau misalnya SL itu adalah expense dalam bisnis, biasanya baru mulai trading kita mulai konsisten. Karena ketika kena SL ya udah biarin. Nggak revenge, ya udah ini expense kok. Nggak emosi lah. Iya, nggak emosi. Psikologinya lebih aman gitu. Bahkan sebenarnya ya saya juga bisa bilang di sisi yang seperti bisnis perlu modal. Betul. Iya kan? Betul. Nggak bisa kamu kayak berharap, oke, ini modal, let's say, oke, gue mau nyoba $10, mau flipping sampai 10.000 kan, maksudnya nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Possible, tapi nggak gampang. Yes, perlu proses lah ya. Oke. Tadi Bro juga mention nih soal memanage resiko dan juga memanage psikologi. Seberapa penting sih untuk di dalam trading itu memanage dua hal itu? Wah, penting banget ya. Kayaknya tuh 10% technical, 90% psikologis deh. Oh itu? Oke. Ya seiring perjalanan saya di trading ya, itu sih. Teknik gitu-gitu doang. Karena kadang-kadang saya pernah ya kayak, misalnya win rate saya tuh lumayan tinggi lah. 80-90% gitu. Yes. Cuma at the end of the day, saya bakal kalah sama orang-orang yang bisa jaga risk. Yes. Jadi mungkin saya bisa dari 10 trading saya 9 kali menang gitu. Tapi di satu nggak habis. Iya. Tapi bahkan ada orang-orang yang cuma menang dari 10 trading cuma menang 3 kali. At the end of the day mereka lebih profit. Jadi makanya saya bilang technical mungkin 10%, sisanya tuh psikologis. Jadi penting banget. Tapi bagaimana cara Bro Andre ini untuk melatih psikologis pelan-pelan? Karena pasti ya saya pun awal-awal trading juga cut loss, itu bawanya mood gak enak banget. Makan susah, kerja susah, ngobrol sama orangnya kayak bawanya emosian terus. Itu gimana? Betul. Sebenarnya kalau ngomongin psikologis panjang banget Bro. Oke. Panjang banget, itu mungkin bisa satu podcast ngomongin psikologis. Tapi intinya adalah kayak otak kita sebagai manusia tuh unik ya. Jadi sebenarnya yang buat kita seperti itu karena kita itu survival mode jadi. Jadi ketika kita kalah tuh, ya nggak tahu ya, ini semakin saya belajarin psikologis tuh kayak gini. Jadi semakin kita kalah tuh, otak kita mikir, lah kalah nih, kita harus survive. Gimana caranya kalah itu bisa tetap balik gitu. Jadi emang otaknya didesain seperti itu, manusia ya, untuk bertahan hidup gitu. Yes. Nah untuk cara ngakalinnya gimana ya tadi? Satu, jadi kayak kita tuh nggak seneng Bro, kalau misalnya kita spending duit, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Itu logika dasarnya gitu. Kayak ditipu gitu. Nah udah bayar tapi nggak dapat apa-apa. Kesel. Iya. Atau bayar makan di restoran mahal nggak enak. Kesel Bro. Iya. Nah itu emang otak manusia gitu. Nah cara ngakalinnya sama aja kayak trading. Kalah. Atau kena stop loss. Kesel gitu. Iya. Cara ngakalinnya simple. Cara ngakalinnya tadi. Satu, anggap itu tuh sebagai expense dalam bisnis. Loss itu part of the journey dari trading gitu. Itu adalah expense yang emang harus dikeluarin. Kayak biaya listrik dan lain-lain, karyawan dan lain-lain. Kemudian adalah kita harus juga bisa switch kayak gini. Kayak misalnya ketika ini kalah, ketika ini stop loss, ya anggap tuh kita lagi beli informasi. Informasi apa? Ya informasi kalau ternyata tuh analisa kita salah. Ternyata tuh kita nggak disiplin. Itu kan data Bro, nggak disiplin, analisa salah. Betul. Terus nggak nunggu candle yang benar, nggak nunggu konfirmasi yang benar. Itu tuh kan semua informasi. Yes. Nah, anggap aja ketika kita kalah, kita beli informasi itu. Jadi secara nggak langsung otak mikirnya, yaudah nih, impas. Gue beli data. Timbal balik. Iya, itu doang sih. Tapi itu nggak gampang. Itu harus ngelewatin proses. Cara paling nggak enaknya adalah, yaudah MC terus aja. MC terus. Iya, nanti udah nggak ada duit baru Bro. Mikir kayak, waduh, gimana caranya nih? Itu fakta pahitnya itu ya.
Tapi kalau emang sebelum kalian MC, mendingan ya itu mikir gitu. Jadi itu emang expense gitu. Ini emang sesuatu yang harus dikeluarin. Emang ini emang pasti bisnis ada ruginya. Bisnis ada pengeluarannya. Jadi anggap itu. Kalau emang masih bebel juga, bebel juga. Cara terakhir tuh. Apa tuh? Nggak ada duit lagi. MC terus. The bottom tuh. Iya, itu udah paling bottom tuh. MC terus, SL terus. Bisa nggak SL ya? MC orang tuh baru mulai sadar. Karena SL tuh, karena kalau SL masih ada modal. Betul. MC selesai. Iya, habis. Depo lagi, udah. Di situ baru harusnya udah mulai mikir. Ada yang salah nih. Harusnya. Iya. Betul. Oke. Apa jangan sampai jadi kayak judi jadinya. Ya. Karena bisa jadi ini kayak judi loh. Oke. Kalau emang kita nggak bisa ya depo mulu. Jadi kan kayak misalnya judi lebih halus aja, nggak pernah untung. Judi lebih halus. Iya. Bener kan, makanya benar-benar psikologis itu penting banget. Ngatur risk itu penting banget. Iya. Sebenarnya bisa dibilang gini juga kali bro ya. Mungkin yang kita keluarkan itu bisa dibilang duit belajar. Bisa. Market ya. Bisa. Uang belajar ya. Uang belajar ya. Iya. Ya terkadang kan orang bahkan ya saya bisa bilang bro ini cukup unik lah. Bukan bisa dibilang unik karena nggak semua orang tuh apalagi orang Indonesia itu ngeluarin duit untuk ibaratnya investasi layar ke atas. Oh, ya. Waduh banyak banget bro itu duitnya bro. Belajarnya itu gila. Banyak banget. Karena mungkin dulu zaman itu tuh satu guru aja bisa nge-charge tuh kayak 5-10 juta ya. Boleh spill gak? Habis berapa buat belajar? Waduh. Mungkin cepet-cepet lebih sih ada juga 100 jutaan lebih ya. 100 juta? Hah serius? Iya. Karena gurunya banyak. 100 juta? Iya. Gurunya nggak satu gurunya. Mungkin lebih ya. Karena satu orang ngajar tuh cuman segini. Nanti guru yang itu ngajar lumayan banyak. Oh ngambil puzzle? Iya. Akhirnya kita kan trading style itu gara-gara menemukan puzzle yang hilang itu. Betul, Jadi betul. dari sini ambil sampai kita ketemu style yang benar-benar kita bisa pakai gitu. Ya. Tapi mahal banget. Karena waktu itu kayaknya mata pencarian orang waktu itu ngajar deh. Zaman-zaman itu ya. Dia kayak emang semuanya ngajar, kita kan dikasih lihat profit gitu-gitu jadi apa bener nih? Langsung ya? Iya, tapi ya segitu. Satu guru tuh 5-10 juta. Kalau misalnya ada 20 guru kan udah. Iya, 100 juta ke atas gitu. Kurang lebih ya. Nggak dikit ya bro? Nggak dikit. Ini sebenarnya bisnis mahal bro. Mahal bisnis. Iya. Gitu. Jadi kalau emang, tapi sekarang sih informasi udah banyak. Betul. Udah banyak. Kadang-kadang kalau zaman sekarang ya, kalau dulu kita ikut kelas gitu, kan guru-guru jangan dibocorin ya ini gini-gini. Oh iya banyak yang gitu ya? Sekarang mah di YouTube udah banyak semua ya, bocor-bocorin juga ujung-ujungnya. Sama aja juga. Jadi sekarang udah informasinya udah banyak, pertanyaannya mau nggak? Ya. Untuk bisa belajar gitu. Udah banyak banget. Cuma tetap harus ada mentor sih. Karena kan itu penting ya. Misalnya kayak kalau kita belajar doang, kayak zaman dulu bro, maksudnya kayak ada pertanyaan juga nggak bisa jawab gitu loh. Kita mau cari sendiri juga, ya itu tuh butuh proses lagi. Tapi kalau udah ada orang yang bisa bantuin, kayak bisa jawab pertanyaan segala macam, mentor lah, itu lebih bagus sih. Lebih cepat biasanya. Kayak pakai cheat code kali ya, ada mentor. Betul. Kalau misalnya kita mau SL, mau Kartus kan juga dia mungkin bisa tenangin ya, kayak udah nggak apa-apa. Penghibur. Iya, kalau zaman dulu mah, wah sendiri bro ngadepinnya. sedih. Oke. Gitu, jadi kayak kalau sekarang lebih baik ada mentor. Tapi, nyari mentor. Bagaimana cara, let's say pemula nih, cari mentor, ini orang tepat nih, atau enggak? Kadang kan ya, kita ya jujur-jujuran aja lah. Banyak mentor fake juga di luar ya. Banyak. Dianya nggak praktek, tapi hanya jual teori gitu loh. Gimana tuh bro, cara bedain, ini orang mentornya kayak bener. Ini mentor kayak nggak bener deh. Tadi ya, kayak apa yang diajarin tuh di backtest gitu. Oh, tes tadi. Dites lagi, apakah bener apa enggak gitu. Yes. Terus dicatat sih di jurnal, winning rate-nya berapa dari yang dia ini ya. Terus cari mentor tuh yang mau jawab pertanyaan. Karena kadang nggak mau jawab bro. Masa sih? Iyalah udah bayar gitu, hilang lah. Oh, even though udah paling berapa bulan, mungkin 1 bulan dia masih jawab lah. Itu pun jawabnya di grup ya. 1 bulan doang. Sisanya mah udah keluar. Jadi emang paling bener adalah apa yang diajarin mentor, bener-bener di backtest gitu. Jadi jangan lihat profitnya, karena kan biasanya yang di-share profit-profitnya doang gitu. Sering banget kan pamer profit ya? Iya, kalau bisa sih juga cari, misalnya kayak, ini transparan atau enggak. Iya. Itu penting sih ya. Kalau misalnya mentornya punya grup, kayak kan sekarang banyak kayak Telegram gitu-gitu, coba aja ikut dulu, maksudnya di grup Telegramnya apakah benar itu konsisten gitu loh. Yes. Apakah benar dia ngelakuin apa yang diajarin nggak? Kalau enggak sih ya. Jadi jangan buru-buru lah, mas. Jangan cuma sekedar wah kelihatan profit terus, entinya bagus terus, langsung mau khusus jangan. Jadi kayak ikutin dulu aja proses segala macam.
Baru nanti bisa lihat lah dari situ. Iya, berarti cari mentor yang memang walk the talk ya. Betul. Kan dia juga pasti ngajarin dikit-dikit lah. Pasti. Nah ketika dia ngajarin dikit-dikit, di backtest, bener nggak? Langsung praktek ya? Iya gitu-gitu. Oke. Karena sekarang banyaknya akun-akun demo juga bisa, nggak ada yang tahu lah. Nggak ada yang tahu. Kalau diumpetin ini. Iya, nggak ada yang tahu. Jadi yang paling benar adalah di backtest. Iya. Kadang ada orang pakai akun demo kan, demo ya kita bisa depo berapa aja. Betul, duit betul, banyak. betul. Wih, saya pamer. Wih, saya cuma $20,000 hari ini. Iya. Atau aku demo. Iya, benar. Sama aja tuh. Iya. Makanya too good to be true lah ya gitu. Jadi kayak emang benar-benar harus cari yang mentor yang tepat gitu. Tapi, oke, dari perjalanan bro sendiri nih, tadi kan pernah bilang hilang 10.000 3 hari. Itu beberapa hari lah. Gimana sih cara bangkitnya tuh gimana? Karena jujur ya menurut saya kayak buset. Anggaplah udah kerja keras ya kan. Udah ngumpulin modal, tradingin, duit kegulung, kerja keras. Habis. Itu bangkitnya kan pasti susah ya. Gimana sih caranya dulu bisa bangkit? Kok dulu karena masih awal-awal bro, jiwanya masih bodo amat, masih hajar terus. Oke. Jadi, wah gagal nih. Depo lagi, Hajar coba lagi, tapi mati lagi gitu. Karena kan dulu masih baru-baru, berapi-api banget. Kayak nggak apa-apa lah, mungkin lagi begini kondisi market segala macam. Tapi ternyata sebenarnya enggak, kita yang salah. Jadi waktu itu udah hajar, nggak ada sedih-sedihnya zaman itu. Nggak ada sih. Nggak ada, udah hajar lagi. Tapi udah berapa lama gitu terus, wah baru mulai tuh. Kepikiran nih? Iya baru mulai. Tapi kalau awal-awal sih enggak. Setahun 2 tahun pertama mah hajar aja bro. Oh, pada waktu itu. YOLO? Waduh hajar, pokoknya nggak takut deh. Mau dia MC juga nggak takut, depo lagi. Jadi kayak, nah tapi semakin sering MC baru mulai mikir. Kayak wah ini sih pasti ada yang salah nih. Nggak bener ya, Nggak udah bener. mulai masa nggak bener Iya. gitu ya. Mulai konsisten profit kapan? Mulai rapi lah gitu. 2-3 tahun belakangan ya? Oh udah 2-3 tahun. 2 tahunan lah. 2 tahun ini udah mulai profit lah. Bukan profit mah udah sering. Maksudnya Iya, betul. secara konsisten sih. Ya itu konsistennya. Jadi kalau loss santai, Yes. itu 2-3 tahun belakangan. Jadi udah mulai tenang. Udah biasa aja sekarang. Udah nggak yang kayak, udah nggak panik. Kalau dulu kan panik kan. Waduh mau SL nih, pindahin SL-nya. Oh gitu? Iya dulu gitu. Waduh mau SL. Pakai SL nggak pakai. Pakai sih. Iya, tapi pas SL udah mau kena, kita delete kadang-kadang SL-nya. Kalau nggak diturunin lagi tuh sampai jauh. Gitu, sekarang udah nggak. Sekarang udah cuek aja. Lebih disiplin. Lebih disiplin. SL, TP. Iya. Atau bahkan kalau atau ada nggak, masih nggak kayak nih. Misalnya TP udah set nih, misalnya let's say gold di harga 3.300 misalnya. Nih kayaknya analisa saya bisa 3.400 nih. TP gue cabut ah. Pernah nggak? Kalau udah break even cabut. Oh kalau break even. Iya, makanya tadi kan dari 4 posisi ada 1 yang runners. Yang dibiarin aja di jalan backup-an. Oh. Cuma sisanya pasti udah di take profit duluan. Oke. Terus menurut Bro Andre ini trading for living itu possible? Possible tapi susah. Possible tapi susah. Possible tapi susah. Syaratnya apa kalau mau? Disiplin sih. Disiplin ya. Disiplin sama itu tadi. Nggak psikologis harus bener dulu. Mental tuh harus bener deh. Bukan bisnis cepet kaya soalnya. Yes. Jadi kalau dibilang bisa nggak bisa. Cuma susah. Ya. Banget itu susahnya. Susah banget. Iya susah banget. Karena ya technical orang bisa semua bisa lah. Okay. Pasti bisa. Nggak mungkin nggak. Setahun dia kasih tahu technical terus pasti bisa. Berapa bulan deh. Intens gitu belajar technical. Backtesting setiap hari gitu-gitu. Bisa pasti. Kalau nggak bisa orangnya dia salah. Iya. Koslet otaknya. Pasti bisa. Habis itu masalahnya psikologisnya bisa bener nggak? Itu ya. Iya. Problem utama itu di situ. Ya, revenge trading nggak? Segala macam nggak? Gitu-gitu. Karena matinya saya tuh rata-rata gara-gara revenge trading. Abisnya itu gara-gara revenge trading. Karena kan pasti pasang lot lebih besar kan? Karena mau revenge. Ya, karena mau revenge. Karena mau ngambil dikit aja yang penting balik modal gitu. Pokoknya digedein lotnya. Digedein lotnya kan salah juga. Abis. Iya, MC lebih gila lagi kan spread. Lebih gila lagi. Gitu. Jadi bisa apa nggak? Bisa. Cuma susah. Oke. Kalau kita bahas trading for living, menurut Bro Andre penting nggak untuk punya cash flow yang kuat dulu nih sebelum kayak kita, oke, gue mau trading for living? Penting sih, karena backup kan. Jadi kayak emang harus ada backup dana sih. Cuma penting nggak penting, ya penting sih. Penting ya? Karena takutnya kan selama kita mau belajar, selama kita mau ada proses itu, yes, harus ada penghasilan kan. Iya, nggak boleh kayak langsung, ini ada kerjaan gue resign ah. Waduh, itu bahaya tuh. Jangan. Gue mau resign, gue full time trading. Iya, jangan. Emang, ya intinya jangan kebanyakan lihat sosial media lah. Karena emang pasti indah. Wah, tiba-tiba naik G-Class di Dubai gitu ya. Rata-rata kan gitu ya orang-orang bule-bule gitu ya. Biasanya, gak segampang itu guys, bener gak? Tiba-tiba naik gak segampang itu. Iya, gak segampang itu. Itu kadang-kadang tuh kalau udah kena lost streak gitu ya, kalah mulu gitu. Kadang-kadang kita mempertanyakan loh, masa cuan dikit uangnya susah banget sih. Oh langsung, self-doubtingnya keluar nih? Iya, jadi kayak gak segampang itu gitu. Ya. Itu marketing guys. Marketing ya? Marketing. Iya, dan gak mungkin lah. Namanya orang-orang
ibaratnya yang suka pamer profit, tiba-tiba pamer, guys gue baru loss, nggak mungkin. Iya. Ngapain pamer itu ya? Bener-bener. Jadi itu susah guys. Jadi jangan percaya. Marketing lah, jualan. Jalannya. Pasti jualan. Iya. Oke. Menurut Bro Andre, apa sih kesalahan umum yang benar-benar dilakuin sama pemula tuh bisa? Yang umum terjadi itu apa sih? Psikologi kah? Atau kayak... Pastinya psikologis. Oke. Ilmu kah? Karena pasti mau entry terus, pasti mau menang terus, segala macam. Psikologi sih. Psikologi ya. Nggak. Yang punya itu kesalahan paling mutlak lah untuk trader-trader awal ya. Karena pasti jago dia, ditanya teknis pasti tahu. Jago ya sebenarnya. Eksekusi belum tentu bisa. Tapi psikologisnya juga pasti mati lah. Ya nggak semua orang bisa manage itu, dan even yang saya dengar juga nih, trader profesional pun terkadang masih ada, pasti psikologi kadang tersentil-sentil dikit pasti ada ya. Iya. Namanya manusia kan masih punya emosi. Itu sih. Ya. Karena kita manusia. Jadi pasti emosinya masih ada gitu. Kecuali dia robot, hati Betul. nggak ada. Gitu. Tapi latihan harus jadi kayak robot. Mau nggak mau ya? Iya, mau nggak mau. Kalau kalah biasa aja, menang juga biasa aja. Oh iya. Ada orang bilang, oke, let's say kita profit ya, gede. Iya. Santai aja. Iya. Nah itu jadi kayak robot kan. Jadi kayak ya udah menang biasa aja, kalah juga biasa aja. Tapi itu susah latihannya. Susah dong. Pasti apalagi kalau cuan gede pasti euforik kan namanya manusia. Nah, baik lagi tuh ketika euforianya ada, biasanya nanti kalau kalah juga ada Stres ya? Ada stresnya. Dia juga gede, segede euforianya biasanya. Makanya ketika profit gede, belajar kayak oh ya udah, profit, oke, move on gitu, kita bakal cari lagi gitu. Jangan sampai girangnya banyak kayak gitu bro, sampai happy-nya kayak apaan tahu. Tapi biasanya begitu loh, itu sedihnya juga kayak apaan tahu tuh. Gitu. Jadi jangan belajar untuk emotionless ya. Emotionless. Dulu bro pertama kali yang inget kayak yang ibaratnya cuan, boleh nggak share cuan tergede sekali cuan berapa, dan itu se-euforik itu nggak perasaannya waktu itu awal-awal? Wah pasti bro. Kayak ngerasa, pokoknya ketika cuan gede tuh udah langsung mikirin ya kayak, wih mau beli apa asik. Iya langsung kan. Lihat-lihat motor gede, terus lihat-lihat mobil-mobil bagus. Langsung ya? Ya itu floating profitnya udah kayak gitu bro. Pertanyaannya kan itu selama belum di withdraw, belum ada duit bro. Belum real kan? Iya belum real. Gitu. Iya, cuma ya waktu itu, mau kemana nih ya gitu. Gitu. Iya, cuma nggak segampang itu guys, bener nih. Jangan kemakan gitu. Iya. Gitu sih. Oh, saya juga ada satu fenomena lucu nih di kalangan trader. Banyak yang bilang jangan cuma take picture, tapi take profit. Iya betul. Karena selama belum masuk ke rekening, itu bukan duit kalian, masih di broker kan duitnya kan, gitu-gitu. Jadi kayak belum tentu selamat lah itu uang sampai. Ya. Kan bisa jadi MC, bisa jadi SL. Tiba-tiba kebalik, mereka ada yang tahu kan? Iya betul. Jadi kayak belum tentu selamat. Oke. Boleh nggak share tips nih buat teman-teman Valbury untuk yang kayak mau mulai trading lah, kayak ya tips dari Bro Andre, 3 tips mungkin, kayak mau mulai dari mana, tipsnya seperti apa? Yang jelas pasti mulai dari belajar technical analysis dengan benar. Technical analysis dulu ya? Ya, dengan benar ya. Yes. Cari mentor yang tepat. Yep. Kemudian belajar memanage psikologi diri sendiri. Harus tahu kapan berkata cukup. Kapan berkata cukup itu bukan hanya tentang ketika kalah. Ketika profit pun kita tahu, udah cukup. Ngerti. Kalau udah kena daily target harian, udah cukup lah. Jangan masuk lagi karena bisa jadi kalah tuh masuk lagi. Jadi kayak ngerti. Harus tahu kapan berkata, bersyukur lah. Jadi ada profit hari ini udah cukup. Udah lanjutin hidup, kita ngapain kayak gitu. Jangan kayak kita 24 jam ngeliatin chat, mati pasti. Karena pasti ya itu emosi jadi nggak stabil. Iya. Jadi belajar technical analysis dengan benar ya catatannya, dengan benar. Cari mentor yang benar dan belajar memanage diri sendiri. Itu ya. Disiplinnya. Yang paling susah kayaknya terakhir. Don't be greedy kali. Ya makanya perlu tahu kapan harus tahu berkata cukup gitu. Harus tahu kapan cukup. Itu sama dengan lawan greed sih. Loss juga gitu. Jadi kapan tahu ini kayaknya cukup deh lossnya. Jadi itu tahu kapan bisa ngomong cukup deh hari ini gitu. Nah itu ya guys, itu ini pengalaman unik banget dari Bro Andre ya. Dia udah sharing dulu sebagai owner digital marketing agency sampai sekarang perjalanan trading, dan emang nggak gampang. Nggak gampang. Ada perjalanan berdarah, ada loss banyak, ada untung cepet, ada tadi 10.000 ada. Hilang pun cepet. Iya, hilang pun cepet. Iya kan? Ya makanya kita sebagai manusia juga harus memanage ekspektasi dan juga emosional kita ya. Betul. Ya, kita boleh punya ilmu banyak, ilmu bagus, tapi juga punya psikologi yang bagus juga ya Bro Andre ya. Betul. Mungkin
ini lagi, sorry saya lupa. Kalau teman-teman Valbury nih pengen tahu lebih kenal soal Bro Andre atau enggak pengen belajar sama Bro Andre juga, bisa lewat mana sih sosial media, mungkin boleh di-share? Oh, di Instagram tuh ada @threadwithdre. Thread with Dre. Ya, di TikTok juga sama sih, Thread with Dre gitu. Sharing gratis guys, ilmunya nggak apa, bukan berbayar lah, gratis. Nggak bayar tuh, gratis. Oke. Buat teman-teman yang mau kenal lebih dekat sama Bro Andre, langsung aja di follow tadi Instagram dan TikTok Thread with Dre. Iya. Thread with Dre. Oke, teman-teman, nggak kerasa nih kita udah ngobrol-ngobrol sama Bro Andre udah sejam. Next kita juga akan masih undang narasumber-narasumber podcast yang lainnya yang pasti nggak kalah insight-nya dari Bro Andre juga. So, yuk kita COD-an di next episode. Thank you.